Kabar baik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama tentu saja saya sampaikan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia pada tanggal 9 Februari 2023 yang lalu telah meluncurkan satu terjemahan baru yang kami sebut dengan TB2, terjemahan baru edisi kedua. Ini adalah terjemahan yang bahasanya dimutakhirkan. Jadi Alkitab yang ada di tangan Bapak dan Ibu atau yang ada di dalam handphone kita masing-masing itu terjemahan tahun 1974. Ya, dicetak atau diterbitkan tahun 74, tentu terjemahannya jauh lebih lama lagi. Pertanyaannya kenapa Alkitab perlu dibaharui? Tentu saja tidak lain Bapak dan Ibu karena bahasa yang kita gunakan itu berkembang. Jadi bukan terjemahan yang berubah, tapi karena bahasa pengguna itu begitu berkembang. Saya ingin memberikan satu contoh di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Di situ ada tertulis, ya saya bacakan, ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disanggah oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja. Ganja kayu aras di atas tiang. Nah, kata ganja kalau saat ini dibaca oleh anak saya yang masih SMP, dia langsung bilang, oh kok ada narkoba di dalam Alkitab. Padahal tidak itu yang dimaksud. Kata ganja di situ harusnya diterjemahkan dengan kata balok. Jadi di dalam TB2 Bapak dan Ibu di situ ditulis dengan jelas, terjemahan yang sudah dimutakhirkan, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Saya beri contoh satu lagi, yaitu yang terdapat di dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dalam perkawinan di Kana itu Yesus memberikan satu mujizat. Ditulis di ayat ke-6 begini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya kalau diterjemahkan terjemahan yang TB yang Bapak dan Ibu baca, di situ 2 sampai 3 buyung, begitu ya. Nah, kata buyung biasanya orang mengartikan apa? Gayung. Jadi kalau ditulis satu tempayan itu isinya kurang lebih 2 sampai 3 gayung. Padahal Bapak dan Ibu di dalam terjemahan yang dimutakhirkan TB2 ini ditulis itu masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Jadi kalau kita kalikan mujizat Tuhan Yesus yang Yesus berikan, yang Yesus buat itu luar biasa karena 6 tempayan 6 kali 80 itu jadi 480 liter. Kita bisa membayangkan betapa mujizat ini begitu luar biasa Yesus lakukan karena dalam pernikahan di Kana itu masih terdapat 480 liter anggur yang sangat baik rasanya, ya. Jadi kenapa saya mengajak Bapak dan Ibu untuk nanti bisa membeli Alkitab TB baru, terjemahan baru edisi kedua ini. Silakan dapatkan di toko-toko buku dan saya tadi sudah bisik sama Bapak dengan Ibu Pendeta Rahel bahwa bisa nanti jemaat atau kolportasnya bisa menyediakan itu dan Bapak dan Ibu bisa untuk membeli. Jangan dulu ditanya Alkitab ini digitalnya kapan ya Bapak dan Ibu ya, karena ini baru. Tolong kita miliki dan kita coba untuk membaca Alkitab dalam bentuk cetak. Nah, terjemahan ini digunakan oleh semua denominasi yang ada di gereja di Indonesia. Gereja Katolik pakainya terjemahan ini, Pentakosta pakainya ini, begitu juga Protestan pakainya ini. Jadi tidak ada yang membedakan, semuanya terjemahan yang satu. Ini agak berbeda dan kita bersyukur bahwa terjemahan Alkitab yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bisa mempersatukan gereja-gereja yang berbeda-beda. Izin saya memberikan secara simbolis kepada Ibu Pendeta Rahel sebagai tanda bahwa penjemaatan TB baru di GBI Pondok Gede sudah dilakukan.
Ya, Bapak dan Ibu, kabar baik kedua, izin saya mengajak Indah, salah seorang anggota jemaat di sini, untuk boleh ke depan, untuk bisa menyaksikan satu program, yaitu yang kami sebut Satu Dalam Kasih. Program yang pernah Bapak dan Ibu pernah dukung, ini sudah sangat memberkati umat Tuhan. Silakan Indah. Indah akan bercerita sedikit, katanya kalau yang bersaksi lebih dari satu itu lebih mantap bahwa program ini dikerjakan. Indah pernah beberapa kali mengikuti perjalanan dan sebagai relawan untuk mendokumentasikan kegiatan Satu Dalam Kasih. Silakan Indah. Terima kasih Bu Erna. Halo teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian di sini. Ya, kakek, nenek, om, halo shalom semuanya. Ya, jadi aku udah join sama jatuhnya membantu LAI itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Kayak kalau LAI butuh aku siap untuk bantuin gitu. Jadi aku bantu LAI itu sebagai videografer, fotografer di bidang digital. Di departemen digital LAI gitu. Jadi kalau misalkan ibu kan departemen komunikasi. Jadi kalau di komunikasi pun kadang dibutuhkan video, aku juga ikut serta gitu. Jadi apapun kebutuhan LAI, aku berusaha untuk bisa bantu LAI. Nah, puji Tuhannya aku dikasih kesempatan untuk ikut SDK, Satu Dalam Kasih. Dan itu bisa ikut 2 kali. Yang satu ke Kalimantan Utara, Tabalong. Satu lagi Kalimantan Selatan, Tarakan, ya Bu, bener ya? Kalau salah kasih tahu ya Bu. Nah, di sini tuh kalau aku bisa cerita perjalanannya tuh dari sedikit cerita perjalanan dari pesawat Kalimantan itu untuk menuju satu desa itu butuh waktu 7 jam perjalanan dan itu naik mobil biasa gitu. Setelah itu perjalanan dari satu tempat untuk ke desa pelosok pedalamannya yaitu desa aku lupa nama desanya, nanti kita bisa lihat di video. Nah itu butuh perjalanan 3-4 jam lagi naik motornya motor trail bukan motor biasa yang orang-orang tuh harus benar-benar susah payah banget buat naik dan itu nggak sembarang orang bisa naikin motor itu gitu. Dan di situ saya benar-benar ngelihat yang dimana nggak ada lampu listrik di sana, sinyal pun nggak ada. Jadi untuk waktu sekitar beberapa hari tuh nggak ada sinyal di sana kayak gitu. Jadi perjalanannya cukup panjang dan banyak jemaat yang benar-benar aku ngelihat salah satu hal yang benar-benar aku nggak pernah lihat di Jakarta. Kita bisa dapat Alkitab segitu mudahnya, segitu gampangnya, tinggal ngeluarin duit beli Alkitab di toko-toko buku. Tapi orang di sana benar-benar butuh Alkitab yang benar-benar kayak mereka punya, aku nggak bisa bayangin sih kayak rasanya terima kasih, benar-benar terima kasih yang sangat tulus dengan adanya Lembaga Alkitab Indonesia tuh benar-benar memberkati orang nih di dalam pelosok pedalaman tuh benar-benar butuh Alkitab. Mereka tuh sangat butuh Alkitab karena mereka buat beli aja nggak tahu mau di mana belinya. Karena perjalanan dari bandara sampai ke desa yang kita nggak tahu nama desanya aja, mereka tuh benar-benar sulit gitu, sesulit itu teman-teman. Nah, ibu bapak sekalian boleh diperlihatkan videonya yang aku bantu untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan menyampaikan Alkitab ke Desa Dambung. Alkitab untuk semua. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kami sangat bersukacita dan sangat bersyukur, berterima kasih
karena Lembaga Alkitab Indonesia dengan mitranya telah berkunjung ke wilayah Kabupaten Tabalong menyerahkan Alkitab untuk anak-anak Tuhan yang ada di Kabupaten Tabalong. Semoga apa yang diberikan para bapak dan ibu kepada kami benar-benar menjadikan inspirasi kepada kami untuk semakin teguh dalam iman kami, semakin rajin membaca Alkitab. Ya, ini air yang tersisa setelah kita melewati jalan. Ini satu-satunya air, tinggal sedikit. Mari kita rasakan. Segera roh Tuhan menguasai Daud dan menyertai dia saat itu dan seterusnya. Salam Alkitab untuk semua. Alkitab untuk semua. Dah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang pernah dibuat, dan aku pergi bersama Kak Eta yang ada di bawah untuk kalian bisa ikut serta dalam Satu Dalam Kasih ini. Jadi kalau ada apa-apa bisa nanya Kak Eta untuk membeli bukunya atau mau ikut serta di dalam kegiatan yang LAI buat. Terus salah satu hal itu kan perjalanan ribet banget kan ya. Nah itu benar-benar naik motor aja tuh kita harus turun karena motornya tuh udah nggak nahan kita lagi. Jadi akhirnya kita harus benar-benar jalan. Jadi kayak jalan naik motor lagi, benar-benar wah habisin waktu banget. Dan aku mau kesaksian, aku jatuh dari situ. Karena kan kalau namanya di hutan-hutan ya, nggak harusnya kan kita kalau pikiran kita juga harus dijaga. Ya kan, hati kita juga harus dijaga. Aku sempat mikir, mau buat konten nih, harus ada yang jatuh. Siapa nih? Ternyata saya yang jatuh sendiri. Akhirnya sampai yang jebruk gitu kan, untungnya jatuhnya di lumpur Bu. Nah, masih untung jatuhnya, puji Tuhan masih jatuhnya di lumpur. Dan teman-teman pada yang udah jalan jauh, dengar bunyi debuk gitu di belakang. Semua pada lihat, ada apa, udah aman. Ya udah, puji Tuhannya jadi yang bikin konten, saya jadi nggak jalan kontennya. Ya udah jadinya gitu. Jadi bersyukur banget dan benar-benar sangat kalau kalian bisa ikut Satu Dalam Kasih ini, bantu LAI dan bantu teman-teman SD di pedalaman, itu sangat-sangat membantu mereka buat dapetin Alkitab yang benar-benar mereka sangat butuh. Karena kita di sini udah biasa ngeliat Alkitab, tapi orang mereka nggak bisa punya Alkitab. Itu yang aku harapin kalian bisa menyumbang untuk Alkitab di dalam pedesa pelosok kedalaman gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Indah yang sudah membantu saya untuk mempromosikan program ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita di pedalaman, kami terbuka. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau ikut boleh. Dengan catatan biaya sendiri ya, jangan dibiayain sama LAI ya. Tadi Indah cerita kalau di pedalaman tinggal 3, 4 sampai 5 hari itu tidak ada signal, kita tidak stres ya, betul ya. Malah pikiran kita menjadi fresh. Saya pernah ke Yali Angguruk, pikirannya fresh karena tidak ada signal. Ya sudah, handphone kita taruh saja. Tapi begitu turun lagi ke Jayapura, handphone baterainya sudah habis, langsung cari mana charger gitu ya. Kita kebiasa sekali gitu ya, tapi tidak apa-apa kalau justru di pedalaman itu kita bisa melihat, menyaksikan langsung betapa orang memang rindu Alkitab. Tadi ada satu anak yang langsung membaca komik, itu bukannya rekayasa.
Karena ketika mereka tahu, mereka mendapatkan buku, ada gambarnya, ada warnanya, mereka bisa membaca itu, dan kalau kita ada di sana berjam-jam mereka bisa membaca dengan bersuara. Itu karena apa? Karena mereka sangat gembira. Nah, Bapak dan Ibu, program Satu Dalam Kasih ini setiap tahun akan dilakukan oleh LAI, dan tahun ini ada beberapa wilayah yang akan kami tuju, antara lain Nias Barat, ya, kemudian ada Enggano, lalu ada Timur Tengah Utara di NTT, ada juga Asmat dan Komoro, dan ada beberapa lokasi lainnya yang saya tidak hafal satu-satu tapi ada di dalam brosur ini. Bapak dan Ibu bisa ikut ambil bagian dengan cara mendoakan. Yang pertama, doa itu sangat besar kuasanya, mari doakan agar pemberitaan firman Tuhan, penyebaran Alkitab bisa sampai ke pelosok-pelosok, sehingga umat Tuhan di pelosok tanah air juga bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah mewartakan. Bapak dan Ibu bisa membawa brosur dan amplop ini kepada saudara-saudara, handetolan, teman-teman di pekerjaan dan sebagainya, supaya mereka tahu. Ya, LAI butuh banyak relawan, butuh banyak duta seperti Indah, ya. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah juga duta-duta yang terpanggil. Dan yang ketiga, mari bersama-sama mendonasikan. Satu Alkitab nilainya 105.000. Kalau diikualkan dengan membeli Starbucks, barangkali kita puasa Starbucks 1,5 gelas lah, supaya orang lain bisa terpuaskan kehausannya akan firman Tuhan. Caranya mudah, tentu saja jemaat, Ibu Pendeta bisa menghimpun dukungannya dan nanti mentransfernya kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Tolong untuk memberikan informasi kepada kami, karena kami akan bertanggung jawab setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan. Kami akan memberikan ucapan terima kasih secara digital, melalui email dan sebagainya. Itu bentuk bahwa kami sangat memperhatikan, mempedulikan, dan mensyukuri setiap persembahan yang masuk untuk pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Erna, terima kasih Indah. Ya, ternyata videonya indah gitu ya buat ya. Emang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, memang kalau berkaitan dengan lembaga penerjemahan Alkitab, salah satunya adalah LAI. Saya dari Jaringan Doa Pemuda juga terus dukung doa untuk penerjemahan Alkitab Bible Translation di bawah Illuminations. Bersama-sama, dan kami tahu cerita-cerita mereka di daerah, apalagi dalam bahasa suku, itu sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Mari terus doakan, tadi Ibu Erna sudah sampaikan, dan khusus hari ini mari kita kalau terbeban, tergerak Bapak Ibu Saudara bisa memberi. Nah, saya ingin kasih tahu cara memberinya bagaimana Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, nanti ada amplop, ada kantong kolektor yang merah seperti biasa, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dalam bentuk cash langsung dengan uangnya. Dan kalau misalkan ada amplop ini, jadi yang belum terima amplop bisa langsung lewat situ. Nah, kalau yang ada amplop ini mungkin lebih rapi, lebih ini Bapak Ibu Saudara bisa langsung masukkan di dalam amplop yang ada. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di sini ada formulir dukungan yang Bapak Ibu Saudara bisa isi nama, alamat, nomor telepon, email, gereja, dan di situ Bapak Ibu Saudara bisa centang mau nominalnya berapa dan rutin ataukah hanya sekali ini saja, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Sesuai dengan beban yang Bapak Ibu Saudara diberikan oleh Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti saat memberikan ini Bapak Ibu Saudara bisa potong ininya, bisa masukkan di dalam amplop. Ininya Bapak Ibu Saudara bawa karena di sini ada nomor rekening yang tersedia ataupun QR code-nya. Dan di bawah Bapak Ibu Saudara cara yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa pakai QR code gitu kan, bisa pakai QRIS, bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, ataupun mesin edisi ada di bawah juga Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara banyak cara, Bapak Ibu Saudara kalau terbeban, setelah nanti Bapak Ibu Saudara berdoa, mau memberi berapa Bapak Ibu Saudara bisa berikan yang terbaik buat pekerjaan misi buat Tuhan Yesus. Yang mau boleh katakan amin. Mari kita merenungkan sendiri sejenak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sejenak untuk berapa yang Tuhan mau beri dalam pekerjaan misi secara khusus dan persembahan kita. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan berkati. Sebentar kami mau memberi yang terbaik. Biarlah lewat persembahan kami, seberapa yang kami bisa, seberapa yang kami digerakkan oleh Tuhan. Biar ini bisa menjadi secercah harapan buat teman-teman saudara-saudara kami yang ada di dalam pelosok-pelosok yang ada. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan, bisa mereka mengenal Tuhan Yesus.
Dan buat setiap kami semua yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak pernah berakhir dan berkesudahan dalam kehidupan kami. Kau menyertai setiap keluarga demi keluarga. Pendidikan, pekerjaan, usaha setiap kami biarlah diperbuatnya berhasil. Dan biarlah Tuhan sekali lagi kami menyenangkan hati-Mu lewat apapun yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memberi Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu Bapak Ibu Saudara, kalau tahu lagu ini boleh nyanyikan bersama-sama. Lagu ini menyatakan bahwa hanya Yesus yang hanya bisa kita andalkan. Ku perlu Kau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Katakan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andal. Sekali lagi katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku, dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku. Saya undang Bapak Pendeta Guntur. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus ku andalkan. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari sembah Dia. Ya nama Syekara ya baba. Ambil waktu sembah Dia. Ya nama Syekara ya nama ya raba ya raba ya baba. Ya raba ya raba baba. Ya nama Syekara ya raba ya raba ya raba ya raba ya baba. Ya raba ya raba ya raba ya raba laba. Ya raba ya raba ya raba ya raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih kami mengandalkan Kau ya Tuhan. Ya raba Syekara ya nama ya raba baba. Ya raba Syekara ya raba. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami umat-Mu yang sudah Kau tebus, sudah Kau bebaskan dari segala dosa ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus urapi kami semua, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga firman itu menjadi pedang yang bermata dua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan bertahtalah dalam pujian kami Tuhan. Saat ini hadirat-Mu kami rasakan, karena Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Haleluya. Hari ini cukup agak panjang waktunya, jadi mungkin saya agak sedikit singkat untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memberikan lebih dalam lagi untuk pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan dan para tim pastoral sehingga saya bisa berdiri di tempat ini menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan yang begitu luar biasa yang kita hidupi selalu. Nah, sebelum saya berlanjut dan saya juga akan memperkenalkan diri, tadi ada 4 jemaat yang baru hadir tempat ini. Nama saya Guntoro, saya sudah aktif di gereja ini cukup lumayan lama seperti itu. Jadi dari proses Tuhan boleh kembangkan saya dan menjadi dewasa seperti saat ini. Yang dari tidak ada apa-apanya menjadi ada apanya seperti itu. Terima kasih buat kepercayaan dari GBI Pondok Gede Plaza. Dan saya sudah beristri dan dikaruniai dua orang anak. Yang pertama perempuan, ada pelayanan di sebagai multimedia. Yang kedua laki-laki juga pelayan di ASER. Dan istri saya juga pelayan di ASER juga. Jadi kami sekeluarga
melayani Tuhan. Ini satu kemurahan buat saya dan keluarga karena tidak semua keluarga bisa merasakan atau bisa seperti ini. Kalau tidak ditekuni dan ditaati sebenarnya. Itu karunia Tuhan sih buat keluarga kami. Itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini ada temanya bertumbuh dewasa. Tetapi dewasa bukan secara jasmani saja. Tadi pagi sudah diulaskan juga oleh Ibu Desi. Jadi dewasa bukan hanya jasmaninya saja, tapi rohaninya juga harus dewasa. Seperti apa untuk menjadi dewasa rohani? Jadi kalau anak muda bisa mengimbangi, kalau pertumbuhannya saat ini bertumbuh karena dia punya motorik, fisiknya, pikirannya, segala macamnya itu masih fresh, masih segar seperti itu. Jadi mau istilahnya dibanting sana, banting sini dengan model-model digital yang saat ini munculan itu bisa. Tetapi kalau orang tua seperti apa? Bisa mengikuti? Ada yang bisa. Tapi kalau sudah di usia 50 ke atas sepertinya agak susah seperti itu. Tapi semua kasih karunia Tuhan. Kalau kita secara fisik sudah usia senja, kita juga mengikuti irama dewasa rohani kita seperti apa. Kita harus tahu, memposisikan kita sebagai junior sama senior. Kita harus seperti apa berjuang untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan dan untuk bisa regenerasi sehingga firman Tuhan itu tidak punah. Karena tanpa regenerasi maka akan punah, tidak ada penerus seperti itu. Oleh sebab itu kita mari belajar bersama-sama, tumbuhkan rohani kita untuk menjadi dewasa. Yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang 11. Ini salah satu untuk firman Tuhan yang untuk kita pelajari, yang harus kita renungkan dan kita lakukan. Ya, bisa ditampilkan 1 Korintus 13 ayat yang 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin saudara? Ya, saya mau tanya ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin usianya yang sudah lebih dari 50. Apakah benar kalau sudah menjelang usia seperti itu, kelakuannya seperti anak-anak? Apakah benar sih? Enggak juga kan? Ya. Tapi kadang-kadang kalau mengalami yang sakit, itu kadang permintaannya macam-macam. Seperti anak-anak yang harus diurus. Nah ini kaum pria, kita harus sadar juga seperti itu. Supaya masa tua kita juga tidak menjadi beban buat keluarga. Tidak menjadi beban buat istri. Kita harus menghidupi roh kita. Mungkin secara fisik kita sudah mulai lemah, tetapi biarlah kekuatan roh itu yang membuat kita menjadi kuat. Seperti apa menjadi dewasa rohani seperti yang Tuhan ajarkan? Itu sangat luar biasa. Kita harus mendekatkan diri. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Pikiran kita diisi kebenaran firman itu dan kita dikuatkan. Secara fisik mungkin lemah, tetapi secara kekuatan spirit yang itu bisa membangkitkan kita menjadi kuat. Kita lihat usia dari Ibu Gem, kemudian ada Pak Han, itu di atas 70 semua. Tapi luar biasa, mereka energik. Nah sekarang kita yang usia di bawah itu, ayo kita bisa mengikuti teladannya. Apa sih yang dilakukan oleh beliau-beliau ini? Bisa hingga sampai usianya seperti itu, tapi energik loh. Saya lihat Ibu Gem sampai sekarang nggak pakai kacamata. Penglihatannya masih fresh. Pak Han juga sama, penglihatannya masih fresh, nggak pakai kacamata. Sedangkan kita yang usia ya mungkin masih muda atau yang di bawah 70 masih udah pada pakai kacamata. Banyak ada faktor. Tapi kita percayalah, hidup di dalam Tuhan ada kehidupan yang luar biasa. Secara fisik kelihatannya usianya sudah senja, tetapi secara kelakuan dan secara mental itu berpikirnya lebih baik.
dan bisa memberikan binaan-binaan atau tuntunan-tuntunan buat yang muda. Menjadi teladan. Kalau kita tua, jangan sampai kita menjadi beban dan kita malah menjadi masalah buat yang lain atau batu sandungan. Oleh sebab itu, menjadi Kristen yang rohaninya dewasa, tentunya ada proses yang dilakukan. Ada satu pertumbuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam roh kita, spirit kita nggak bertumbuh, ya bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani? Tetapi penghalangnya adalah dari kehidupan kita sendiri. Mau nggak kita tumbuh dewasa? Ada juga merasa nggak perlulah tumbuh dewasa rohani, cukup saya ke gereja seminggu sekali. Yang penting saya ke gereja, sudah cukup di situ. Tetapi tidak ada peningkatan di dalam kehidupan secara spiritual. Secara jasmania kita oke lah, pelayanan seperti itu. Tetapi roh kita harus perlu dilayani juga, harus diisi, dicas lagi supaya kita kuat. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mau dewasa dan tidak mau jadi anak-anak, kita harus intim dengan Tuhan. Contoh kayak anak-anak seperti apa sih karakternya? Selalu minta dan minta. Kalau nggak dikasih, marah, nangis. Itu pasti seperti itu. Tetapi menjelang untuk dewasa kita harus ada proses dan ada perubahan. Sedikit kesaksian dari kehidupan saya. Saya menikah dari tahun 1999 di bulan Maret. Dan kemudian proses punya anak tahun 2000, yang pertama anak saya perempuan. Di dalam keluarga ini iman kita ya sekedar hanya bergereja seperti itu. Merasa ya kehidupan kita ya mungkin karena dua-duanya bekerja masih cukup lah ya untuk menghidupi. Jadi ya ke gereja tuh ya sekedar bekerja aja seperti itu. Datang ke gereja, pulang, makan, bla 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 seperti itu. Tetapi pernah saya mengalami satu proses yang berantem lah istilahnya dalam keluarga. Mungkin kalau berkeluarga kalau nggak berantem tuh kayak nggak enak seperti itu. Nggak ada proses masalahnya. Jadi di masa usia perkawinan saya masih pendek seperti itu ada satu proses yang membuat saya harus belajar. Seperti apa belajarnya? Suatu ketika saya dan istri kayaknya saya ada berbicara yang tidak mengenakan istri saya seperti itu. Akhirnya marah dan berantem. Berantemnya lucu kayak seperti itu. Saya jadi agak sedikit ketawa juga gitu. Berantemnya kalau saya punya prinsip, saya sampai mati pun saya tidak akan menceraikan istri seperti itu. Itu prinsip saya. Tetapi nggak tahu istri saya tiba-tiba kalau berantem mintanya cerai. Aku juga bingung seperti itu. Maka aku bilang, kamu terserah mau ngomong apa. Tapi saya nggak mau untuk bercerai. Saya berantem rame di situ. Sehingga sampai berebut anak seperti itu. Ini anak Neni, ya ini anak Guntoro gitu kan. Jadi berebut seperti itu. Lucu gitu kan. Kok anak kecil juga saya udah punya anak seperti itu. Jadi ada perebutan seperti itu. Tetapi di dalam keluarga ini saya mulai sadar proses Tuhan mulai nyata. Nyatanya seperti apa? Ternyata di dalam balik itu semua Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Saya harus mengalah. Mungkin laki-laki kalau yang hartanya banyak, ganteng, suka egois juga kali ya. Lu mau cerain gue, ya udah silakan cerain. Tapi saya nggak berani seperti itu. Karena saya merasa juga poster saya juga nggak mumpuni seperti itu. Jadi saya cari istri lagi juga susah seperti itu kan. Jadi ya saya nggak mau seperti itu. Maka sudah punya prinsip, saya tidak mau bercerai. Sampai kapanpun juga, sampai Tuhan datang kedua kali, saya nggak mau cerai. Tetapi istri kalau sudah marah, haleluya. Tapi kalau perempuan suka emosi seperti itu tiba-tiba. Untuk keluarga yang baru, itu menjadi perhatian. Jangan sampai berdua
kalau sudah berantem harus ada salah satu mengalah. Jangan semuanya bersikeras. Kalau semuanya keras, berantakan. Kita sudah lihat buktinya zaman sekarang ini apa sedikit cerai, nggak anak Tuhan, nggak orang di luar Tuhan, sama kayak spontan, gampang seperti itu. Karena merasa dia masih bisa menghidupi, punya duit. Tetapi kalau berasa nanti setelah tua, akan berasa ternyata kalau nggak ada pendamping susah ya, apalagi kalau sudah mulai berpenyakitan. Jalan susah, mau ke sana susah. Istri masih seger loh. Istri akhirnya turun tangan menuntun kita. Jadi buat bapak-bapak sekalian dan termasuk saya, ayo sayangi istri. Sewaktu nanti kita tua, dialah penopang kita. Amin. Ibu-ibu, haleluya. Ini suatu kebaikan Tuhan. Kita sebagai laki-laki jangan sok puas dulu, sok mentang-mentang seperti itu. Tapi kita punya kewajiban, kita harus memperhatikan istri kita. Karena di saat nanti kelak kita menjadi tua, dialah penolong kita dalam hidup kita. Amin bapak-bapak. Kayaknya berat bapak-bapak nih. Ya, kita sadari, kita harus berpikir. Kita sebagai laki-laki, kita bertanggung jawab untuk kehidupan istri dan anak kita. Di saat kita diberkati, ayo kita berkati mereka semua. Jangan berbuat dosa. Apalagi sekarang anak muda. Hari-hari ini kita lihat orang gampang cari uang, masih muda. Bisa nongkrong sana, nongkrong sini, istri ditinggalin. Mau kemana? Meeting. Pulang sampai malam, gak taunya mereka ke diskotik, mereka karaoke. Alasannya apa? Meeting. Meeting yang mana nih? Kok sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi baru pulang. Ini banyak dilakukan. Mungkin kita entertain orang, klien kita. Kalau kita sebagai mungkin sales atau sebagai pekerjaan apa, yang notabene kita pun sebagai mungkin sebagai pembelian atau purchasing juga sama. Mereka menawarkan hal-hal yang duniawi. Secara materi, uang, entertain, ada perjinahan juga, ada traveling, banyak hal. Kita harus waspadai itu. Engkau rumah tangga yang masih muda, ayo jaga itu, jaga kekudusan. Jangan lakukan itu. Saya bersyukur, saya bekerja sudah 27 tahun di suatu perusahaan. Ya karena tuntunan Tuhan. Banyak proses yang saya lalui, tetapi saya puji Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Sampai saat ini saya masih bisa bekerja dalam usia yang sudah menjelang 54 tahun. Tuhan berkarya terus di dalam kehidupan saya. Tinggal saya mau memenuhi panggilan Tuhan. Saya lagi mencari panggilan saya di mana. Apakah saya sebagai nanti setelah selesai bekerja akan tetap ada usaha, atau saya harus melayani Tuhan full time. Itu pergumulan dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan bagi anak-anaknya yang mau rindu dan menginginkan apa yang terbaik, dan kita mau menjadi anaknya yang benar-benar taat dan setia. Oke, kita masuk di dalam berikutnya di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ada 3 ayat ini yang menjadi kekuatan kita untuk menjadi dewasa rohani. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang pertama apa saudaraku? Kalau kita mau dewasa rohani, menanggalkan manusia lama kita. Yang tadi saya sebutkan,
Dengan banyak hal yang kejadian di dalam kehidupan kita, yang masa lalu kita, di masa muda kita, banyak hal-hal dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu harus ditanggalkan. Kalau tidak ditanggalkan, tidak mungkin kita bisa menjadi dewasa rohani. Karena apa? Kelakuan kita sudah kelihatan, perbuatan kita dilihat di situ. Dosa apa aja yang ada di kita dilihat oleh semua orang. Mungkin kita bisa menutupi, tetapi mata Tuhan melihat loh. Tetapi akan terungkap sewaktu-waktu, akan Tuhan bongkar. Kalau enggak penyakitan, kalau enggak ketahuan, pas seperti apa? Banyak cara Tuhan untuk membongkar anaknya kalau yang berbuat dosa, kalau anak itu mau ditegur. Tetapi kalau nggak mau ditegur, dablek aja, masa bodoh, ya selamanya akan hilang, mengikuti arus dunia ini. Tanggalkan manusia lama kita, karakter kita yang tadinya suka ngomel, marah. Ayo kita mulai kembali seperti firman Tuhan, kita mulai berbicara dengan baik, kelakuan kita baik. Tidak ngambek lagi, gak mudah tersinggung. Apalagi kalau sudah punya duit, udah ngasih persembahan gede di gereja, gak ditegur gembalanya. Ah kok begitu ya gembala, ternyata saya udah kasih besar loh sumbangan, tapi gak menghargai saya, pergi ke tempat lain. Tempat lain juga sama, nyumbang lagi, gak ditegur sama gembalanya, sama seperti itu. Jadi harus berubah siapa? Gembalanya atau kitanya? Kita. Berarti manusia lama kita itu yang harus dirubah, karakter kita harus dirubah. Jangan merubah orang lain, tetapi dari kita dulu yang dirubah. Supaya orang lain juga melihat, oh ternyata luar biasa dia. Dia ikut Tuhan, firman Tuhan telah digenapi dalam kehidupannya. Kelakuannya membawa kedamaian. Tidak ada perseteruan, adanya damai. Bila ada perkara-perkara yang membuat perpecahan, mereka bisa menyatukan. Nah ini khususnya ibu-ibu nih, sorry ya Bu. Sering bergosip, maka sering akan timbul perpecahan. Ini yang tadi ya cerita begini, nanti cerita begini, cerita ini nyambungnya. Akhirnya jadi musuh lah salah satu. Merasa kalau ketemu, dia kayak begitu. Padahal dia belum tentu tahu benar dia melakukan hal itu. Kita harus mulai belajar untuk bisa mengerti orang lain. Supaya apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan itu tidak serta-merta menjadi hakim. Kita saat ini melihat ya, orang Kristen tuh lebih lebih jahat kalau menurut saya kalau menghakimi orang. Orang salah satu aja gitu ya, padahal cuma salah seperti itu yang sebenarnya nggak berat gitu. Tetapi kalau dihakimi, wow, hampir semua orang bisa menghakimi dia gitu, kesalahannya. Nah kita harus belajar, kita jangan gampang menghakimi orang. Supaya apa? Kita juga tidak terhakimi oleh orang lain. Coba kalau kita lihat, ada pendeta yang kelakuannya seperti itu. Contohlah ada yang melakukan perzinahan seperti itu, hamba Tuhan. Judgment-nya seperti apa? Mereka menghakiminya seperti apa? Padahal orang Kristen loh, padahal hamba Tuhan juga loh. Padahal itu kan perlu dirangkul, kita perlu sadarkan. Kalau nggak mau sadar ya itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting kan sudah dikasih tahu. Kita menjadi seakan-akan menjadi hakim yang mengejas orang, bisa pokoknya salah, pokoknya kamu salah di depan semuanya, kelakuan kamu gak benar. Padahal itu kita bisa ajak mereka, kita kasih tahu. Kan kewajiban kita kalau teman kita atau saudara kita yang jatuh dalam dosa kan kita harus rangkul kan. Bukannya kita buang ya, kita rangkul kan, kita ajak kembali kepada Tuhan kan. Nah mungkin zaman sekarang ini merasa kayaknya orang pada memikirkan diri sendiri gitu. Pokoknya saya, kamu. Akhirnya tidak ada kasih. Kasihnya Tuhan mulai luntur.
Di dalam kedewasaan rohani, kita harus bisa mencerminkan kasih Tuhan kepada yang lain. Tidak serta-merta gampang menghakimi orang, menyalahkan orang. Karena kita sudah menginjak usia dewasa, kita harus bisa itu. Kita sudah tidak anak-anak lagi, tetapi kita sebagai pembimbing orang-orang dalam kejatuhan. Baik itu kejatuhan dalam ekonomi, kejatuhan dalam pergaulan bebas, perbuatan-perbuatan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kitalah yang melihat, kita perlu sadarkan. Karena kita sudah merasa diri kita dibekali oleh firman Tuhan menjadi dewasa rohani. Nah, di dalam firman tadi di Efesus yang 4 ayat 22 sampai 24 itu ada 3 kebenaran yang sangat luar biasa. Yang tadi di ayat yang 22 tadi untuk bertumbuh dewasa dalam rohani, yang tadi saya sudah sebutkan, menanggalkan manusia lama. Artinya kita secara sadar dan sungguh menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu menanggalkan manusia lama. Kemudian diambil lagi dari Efesus yang keempat ayat 27 dan sampai 29 seperti demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini kebenaran firman Tuhan loh, yang mungkin kita suka baca tetapi tidak pernah kita lakukan. Kita tidak pernah meresapi kebenaran firman ini. Kita harus seperti apa menjadi dewasa rohani? Ya tadi, janganlah keluar kata-kata yang kotor. Bagi anak muda nih, saya juga agak sedikit risih kadang-kadang antara ngomongannya itu bener apa enggak gitu ya. Maksudnya ada ngomong anjir, anjay, itu apa maksudnya? Apa sih maksudnya itu? Ada anjir, anjay, terus apalagi itu dalam pergaulan loh kadang-kadang. Mungkin juga bisa dalam komunitas di gereja, bisa juga keceplosan karena sudah terbiasa ngomong seperti itu. Padahal ngomongan itu sebenarnya kan nggak baik mungkin ya, benar nggak? Nggak benar kan? Kita harus mulai jangan membudayakan kebiasaan yang jelek, perkataan-perkataan yang kotor. Ya, kemudian kita harus bisa, perkataan kita adalah harus bisa membangun yang tadi dikatakan. Kalau Pak Henry telah jatuh seperti itu kan, jatuh dalam dosa apa gitu kan, kita harus mulai bangun, ajak supaya kita berikan kekuatan. Jangan berbuat lagi Pak. Contoh ya Pak Hen, bukannya saya ini ya, contoh gitu. Karena di depan saya seperti itu. Contoh kalau berbuat dosa, ya kita harus menegur, kita harus membangun dia supaya dia bangkit lagi imannya, kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita suka mblesekin, diinjek sekalian seperti itu kan, supaya dia lebih jatuh dalam dosa lagi. Bahkan kita tinggalin kalau bisa. Kita cari jiwa susah loh. Menuai itu susah loh. Jiwa banyak, yang tuain banyak, tapi pekerjaan sedikit. Nah sekarang kalau kita punya pekerja, kita sudah istilahnya pekerjaan jatuh, terus kita blesekin sekalian, terus dia hilang, kita dosa di mata Tuhan. Kita nyari jiwa yang lama dibuang. Seperti itu. Kita harus sekarang mulai dewasa rohani, kita harus bisa membawa diri kita untuk melengkapi supaya jemaat
ini semakin kuat di dalam kehidupan imannya. Saling tolong menolong, itu ajaran Tuhan. Mungkin kita nggak melihat, mungkin saudara kita yang kesusahan, kita harus bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Terkadang ya ada faktor tadi di keluarga, kalau contoh kita punya saudara atau keponakan lagi butuh sesuatu uang lah kalau seperti itu untuk biaya kuliah. Nah kita sebagai suami istri, dia minta ke kita, minta tolong dibantu. Terkadang suami istri juga nggak sepakat nih, bantu nggak ya? Suaminya minta, bantulah, kasihan. Tapi istri nggak usah lah, kan dia udah ada bisa kegiatan yang lain, mencari mungkin kuliah sembari bekerja atau gimana. Ya seperti ini nih, kita harus mulai sepakat di dalam berkeluarga, tolong menolong. Jangan sampai sepihak kita nolongnya, maksudnya memberi pertolongan nanti akan berantem lagi di keluarga. Harus sepakat, kalau mau nolong tolong, kalau enggak ya jangan, enggak usah tolong. Tinggal kita ngomong mau seperti apa. Tetapi di mata Tuhan kalau kita punya duit kenapa kita nggak tolong seperti itu. Kita jahat juga karena orang butuh kita nggak tolong. Yang pasti kita pastikan bahwa dia benar-benar membutuhkan. Tidak serta-merta buat kuliah, ternyata buat happy-happy keluar dia. Itu kurang ajar namanya. Oke? Dan yang kedua, untuk bertumbuh dewasa rohani kita harus memperbaharui pikiran. Pikiran kita harus diperbaharui. Yang tadi pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang porno, yang cabul. Ayo hilangkan itu. Supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mungkin kau jatuh, tapi bangkitlah dan bangun, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kan berulang kali, udah jatuh ke porno lagi minta ampun lagi, lama-lama tendang sama Tuhan. Apaan ini? Kamu gak pernah bertobat serius. Hei anak muda, rubah pikiranmu yang positif buat Tuhan. Amin. Yes. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Pikiran kita harus positif. Jangan suka negatif dulu, underestimate dulu. Ah dia pasti gini nih, pasti gini, padahal belum tentu seperti itu. Kita harus mencari kejelasan. Kalau ada yang salah, kalau itu benar-benar salah, ya kita tegur. Jangan dari gosip satu, gosip kedua, gosip ketiga, udah dihakimi. Tapi tidak ada penyelesaian yang pasti. Kita harus belajar, kita perbaharui pikiran kita. Kita sudah dewasa, pikirannya sudah beda dengan anak-anak. Kalau dulu anak-anak mintanya jajan paling beli permen, beli makanan, beli kue. Tetapi udah dewasa, udah beda, mintanya handphone, belinya catem, belinya apalagi McD. Versinya udah beda. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang mau bertumbuh menjadi dewasa rohani, ayo pikiran kita, mindset kita mulai dirubah dan masuki di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau mengalami kekuatan, tidak jatuh lagi. Lakukan pertobatan tiap hari. Kalau ada dosa yang masih tersimpan di dalam dirimu. Karena pandangan sedikit pun yang kira-kira melihat yang tadi Bu Desi sempat ceritakan, kalau kaum wanita jangan pakai rok atau baju yang kurang bahan seperti itu. Karena menggugah pandangan bapak-bapak atau anak muda yang lain. Tadi yang Bu Desi sampaikan seperti itu. Nah saya juga sampaikan seperti itu. Itu memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Supaya tidak menimbulkan pikiran yang cabul. Karena dari penglihatan itulah sampai muncul ke pikiran, sampai ke hati. Akhirnya bisa dilakukan tindakan.
Itu bahaya. Oke, jadi kita gunakan pikiran yang positif. Oke, di situ dikatakan Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikirannya Kristus. Pikirannya Kristus ada di mana? Nyarinya di mana Bapak Ibu? Pikiran Kristus? Firman Tuhan. Disitulah pikiran Tuhan ada. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita tahu dari mana pikiran Tuhan. Tadi dari lembaga LAI sangat luar biasa sekali perjuangannya. Dari tahun 74 tadi percetakan sudah ada untuk Alkitab sampai mungkin sekarang ya Bu ya. Terus ada pembaharuan lagi dengan karena ada kata-kata yang perlu diperjelas lagi. Ini bukan hal yang kayaknya sepele, tetapi hal yang sangat rumit juga seperti itu karena berproses yang sangat luar biasa untuk membawa firman Tuhan ini. Nah, kita sebagai jemaat yang setia, khususnya dari GBI Pondok Gede Plaza yang sudah mensupport untuk LAI, ayo kita bekerja sama untuk di ladangnya Tuhan melalui LAI. Berikutnya yang ke Filipi yang keempat ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sudah jelas ya firman di Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita harus renungkan itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Agak susah juga kalau mikirin yang seperti itu aja kali ya. Karena kita juga orientasi kita kan banyak pekerjaan, banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi jangan tinggalkan ini. Selalu berorientasilah kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada kalimat-kalimat kata-kata yang tidak baik, lebih baik jangan didengar. Kita harus lakukan dengan kebenaran firman ini. Yang ketiga, untuk tumbuh menjadi dewasa rohani, kita harus menggunakan manusia baru. Manusia baru, dikira Iron Man kali pakai baju besi ya, bla bla bla. Tidak. Manusia baru adalah roh kita. Kalau fisiknya sih nggak bisa dirubah, kita nggak bisa lagi masuk ke rahim orang tua kita. Tetapi rohnya, kenakan roh yang baru yang datang dari Tuhan. Mungkin awal waktu kamu lahir sudah dikasih roh kepada sama Tuhan, tetapi roh itu ternyata banyak hal yang kamu lakukan karena kamu waktu itu tidak mengenal Tuhan. Maka banyak kesaksian kalau hamba Tuhan ada yang pernah jatuh dalam narkoba, pernah jatuh dalam seperti ini, mereka akhirnya jadi melayani Tuhan dan diperbaharui rohnya. Nah, kita sebagai jemaat kita perlu mengenakan manusia baru yang Tuhan berikan. Ada prosesnya. Manusia baru itu kita sudah ada mengalami baptisan secara roh, secara fisiknya air. Supaya apa? Roh kita dibaharui. Kita pakai manusia yang baru nih. Karena di dalam itu kita dapat tuntunan dari Tuhan. Karena dia berikan Roh Kudusnya. Seperti waktu dibaptis Tuhan Yesus itu kan ada kan burung Roh Kudus berupa burung. Aku berkenan kepada Tuhan untuk dibaptis itu supaya kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Manusia baru kita, roh kita dibaharui.
kemudian dibimbing, ada kom 100, 200 sampai kom 500, supaya kita dibekali kebenaran firman Tuhan itu. Di Efesus 4 yang 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru adalah seseorang yang telah dihidupkan kembali, diperbaharui, dan yang telah berpikir secara rohani. Ia adalah manusia baru yang diciptakan oleh Kristus. Dia telah diberikan suatu sifat baru yang kudus dan suatu kehidupan yang tidak tercemar, yang sama sekali berbeda dengan hidup yang lama. Jadi di dalam menggunakan manusia baru, Tuhan sudah berikan tadi apa? Pikiran, sifat, kemudian kekudusan, kehidupan yang tidak tercemar, yang itu Tuhan berikan untuk manusia baru kita. Siapa yang tercemar hari ini? Ada? Kalau engkau tercemar hari ini, datanglah kepada Kristus. Minta diperbaharui rohmu. Minta pengampunan kepada Dia, supaya semakin meningkat dan dewasalah kita. Nah, setelah diperbaharui, kemudian kita sudah menjadi dewasa rohani. Yang terakhir, kita harus berkarya. Seperti di dalam Kolose 3 ayat 23 bisa ditampilkan. Kita setelah menjadi dewasa rohani kita harus berkarya loh. Kita kan sudah dewasa nih, masa mau jadi malas-malesan gak kerja? Kita harus bekerja, kita harus berkarya. Ya, kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin saudara. Ayo bekerja, jangan malas. Kalau belum ada pekerjaan bagaimana? Minta sama siapa? Minta sama Tuhan supaya diberikan pekerjaan yang layak, supaya engkau dapat beribadah dengan merasa berkecukupan. Kalau kita beribadah dengan kekurangan rasanya juga susah. Mau pergi, mau naik angkot, mau ke gereja nggak bisa. Mau jalan kaki kejauhan. Jadi kalau kita menjadi orang yang dewasa rohani dan kita bekerja, maka kita nyaman. Kita mau beribadah, mau beri persembahan itu luar biasa lah. Nggak ada beban, kecuali kalau kita pelit ya, beda itu. Karena di situ Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah berikan supaya kita menjadi orang umat atau orang yang bisa bekerja. Bekerja di mana? Bisa sekuler, bisa di dalam ladangnya Tuhan. Kalau engkau diberkati, engkau beribadah itu nyaman, nggak ada kekurangan. Tapi kalau engkau datang ke gereja dengan kekurangan, pusing, malah nggak jadi berkat. Kita harus bekerja supaya kita melayani Tuhan juga nyaman, melayani yang orang lain kita juga nyaman, menjadi saksinya Tuhan. Oh ternyata anak Tuhan diberkati ya. Jangan anak Tuhan kok jadi begitu ya, miskin ya, susah juga ya. Kita mau ngikutnya ya. Karena apa? Mungkin yang miskin itu tidak menghidupi firman Tuhan. Kalau menghidupi firman Tuhan pasti Tuhan tolong. Kita harus benar-benar berpikir yang tadi menjadi dewasa rohani supaya kita diberkati. LAI perlu dana untuk pembuatan Alkitab untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Duitnya dari mana? Ya dari jemaat, dari kita semua yang terbeban khusus ya. Karena kita mengasihi Tuhan supaya firman ini tersebar sampai ke ujung dunia. Amin saudaraku. Ayat yang terakhir, supaya kita menjadi pekerjaannya Tuhan.
Yohanes 6 ayat 27a. Silakan untuk pemusik bisa posisikan dan WL bisa maju. Ya, Yohanes 6 ayat 27a. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan dimaterainya. Ini sudah jelas saudaraku. Bekerjalah. Tuhan Yesus saja bekerja. Kita sebagai pengikutnya harus bekerja. Jangan lelah. Mungkin saat ini Bapak Ibu lelah ya, bangun pagi jadi sampai di sini udah kena AC, akhirnya agak sepoi-sepoi seperti itu. Tapi percayalah, kalau saat ini firman disampaikan, walaupun dengan ringing-ringing kamu dengar, tapi Roh Kuduslah yang bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Engkau dikuatkan, engkau diberkati. Oleh sebab itu yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian Jangan Lelah. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Ya semangat, semangat, semangat. Silakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih, kami anak-anak umat-Mu yang siap bekerja di ladang-Mu Tuhan dengan tiada lelah ya Bapa. Kalau saat ini kami mengalami kelelahan ya Tuhan, tolongkan kami, beri kekuatan supaya kami mampu menjalani dan membangun untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, melalui dasar iman kami Bapa. Terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang menjamah satu persatu buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya mereka menerima lawatan-Mu Tuhan, menerima berkat-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami datang dan kami pulang mendapatkan hasil yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani kami terima saat ini. Berkat kesembuhan kami terima saat ini. Berkat kelimpahan kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu untuk mengandalkan Engkau. Karena kami sudah tahu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sudah dewasa rohani. Dan apa yang harus kami kerjakan, Tuhan sudah buka. Karena Tuhan sudah banyak, kami siap menjadi pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan.
bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang Ibu Gembala, Bapak Saudara mungkin bisa tetap berdiri sebentar. Bapak Ibu boleh duduk sebentar. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Pak Kuntoro yang sudah boleh menjadi berkat pagi hari ini. Kita intinya harus bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam roh, supaya kita sehat, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, dan berkat Tuhan pasti turun atas kita. Amin. Amin semuanya. Nah, puji Tuhan hari ini kita sudah boleh juga menjadi berkat untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang tadi 2 kali ibadah kita kumpulkan persembahan misi kita khususkan untuk kita persembahkan bagi Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, tapi saya berharap ini adalah permulaan. Ketika saudara sudah mengerti bagaimana perjuangan untuk bisa menghasilkan Alkitab dan membawanya sampai ke pelosok-pelosok, kiranya hati kita boleh tergugah untuk kita sering-sering memberikan sebagian berkat kita untuk pembuatan, penerjemahan Alkitab ini. Masih banyak bahasa-bahasa yang belum selesai diterjemahkan untuk di suku-suku kita ini. Ada berapa suku Bu tadi? 740 suku di Indonesia ini, saudara. Dan yang terdekat yang sedang digodok adalah untuk suku Nias, ya Bu ya. Ada Pak Polo, suku Nias itu sedang diterjemahkan. Ada Ida ya, ini perwakilan Nias, ini doa terus supaya itu Alkitab segera selesai penerjemahan untuk Nias ya. Dan saya undang sekali lagi Ibu Erna untuk kita boleh secara sah mempersembahkan di ibadah yang satu. Saya sebutkan ya, tadi kita terkumpul 2.157.000 dan ibadah kedua ini 1.947.000. Ini ciri khas di gereja ini, saudara. Dari sekian lama tahun ini, ibadah satu itu selalu mesti lebih besar dalam segala hal. Padahal orangnya sedikit. Nah itulah ibadah dua harus banyak bertobat. Memberi yang terbaik untuk Tuhan lebih lagi, amin. Supaya engkau diberkati Tuhan, amin. Menabur engkau akan menuai. Terimalah Bu untuk apa yang kami bisa lakukan untuk LAI. Nilainya tapi hati kita untuk LAI. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, ada museum Alkitab di LAI. Itu sangat bagus ya, nanti bisa personal, bisa juga kelompok-kelompok, mungkin kul-kul, mungkin BPI. Nanti kita bisa meninjau museum Alkitab yang ada di Salemba, itu yang terdekat. Tapi yang lebih lengkap ada di Bogor. Bogor pencetakannya. Oh, lebih lengkap ada di sana. Tapi di situ saudara boleh melihat apa bahan-bahannya. Alkitab yang pertama kali diterjemahkan bukan oleh bangsa Indonesia. Dan itu semua ada di sana. Silahkan datang, naik angkot saja bisa. Turun di depan Karulus, persis itu adalah LAI. Amin, saudara semua, haleluya. Kita lebih banyak memberikan perhatian kita untuk firman Tuhan di dalam buku Alkitab kita. Jangan tinggalkan Alkitab. Ini ada terjemahan baru ya, yang bahasanya lebih sederhana, lebih bagus. Mari saya himbau kita membeli yang terbaru ini untuk kita kembali back to the physic Bible. Kembali ke buku
Alkitab yang bisa kita coret, yang kita bisa batasin sampai di mana, mulai ulang lagi, baca Alkitab lagi mulai dari awal Kejadian atau mulai dari Matius barengan, pasti engkau akan lebih bertumbuh lagi. Amin. Amin. Kayaknya enggak seru aminnya, terserah Anda. Yuk, mari kita bangkit berdiri, sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita arahkan tangan kita kepada kedua hamba Tuhan, untuk Pak Kuntoro dan Ibu Erna yang sudah melayani Tuhan di bidang masing-masing. Tuhan berkati kembali apa yang mereka sudah lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya, anak-anaknya semuanya ya Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh di dalam melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebagian kami boleh memberikan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Biarlah kami terus terbeban untuk lembaga ini Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi seluruh suku-suku bangsa di Indonesia khususnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang sudah melakukannya di dalam kepengurusan, di dalam kantor daripada LAI ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk membawa pulang berkat-Mu, yaitu berkat damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan teruslah berjanji makin hari, makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkat. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.